Selamat sore, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Yonggeng. Pak Yonggeng. Asli nelayan. Oh begini, dulu pernah istri saya mendatangi ke sini. Katanya si asisten perempuan yang dari Ancol atau dari mana itu ditutup ini nih bolongan ini. Nah terus istri saya bertanya, lah kok ditutup lagi, katanya mau dikasih jalan biar segini juga boleh. Ibu sendiri yang bilang dulu, kata istri saya gitu. Karena saya nggak ngikut. Nah, bagaimana kalau di sana? Kata ibu itu, ya bagaimana mau suruh berenang ke seberang? Ya nggak bisa. Dan bagaimana kalau misalnya ada yang sakit? Iya. Nelayan ada yang sakit, perlu bantuan. Lewat mana? Apa mau naik ke atas kawat? Itu nggak bisa jawab. Akhirnya asisten itu pergi. 3 minggu kayak. Lebih kurang 3 minggu. Sebulan. Ya ini dibolongin sama nggak tahu siapa, akhirnya kita bisa lewat situ. Kita tidak tahu juga yang buka siapa. Ya siapa gitu, mungkin dia terpaksa gitu. Kan. Makanya kita ini pengen supaya dapat akses, walaupun yang penting bisa lewat gitu. Walaupun misalnya 1 meter atau lebih, itu kita sudah syukuri. Kenapa kita ini nelayan kerjanya nggak ini, sangat merosot semenjak ditutup ini, ya, nggak bisa dapat hasil, susah sama sekali. Sekitar 60-an lah. 3 bulan 4 bulanan. 4 bulanan. Ya, harapan saya mah sama kawan-kawan ya minta akses jalan untuk lewat. Iya, jangan sampai. Itu yang penting. Nah gini, kita orang jadi apa? Kita ada yang hidup dari bukan cuma nelayan doang. Ya pertama nelayan juga kita kehabisan daya untuk menjual kan. Tidak ada akses pintu, orang datang juga kamu nggak bisa. Terus kedua ya teman-teman buka warung juga nggak bisa, nggak ada pembeli. Jadi kita benar-benar tercekik lah dalam hal ini. Ya itu sebagai dasar kebutuhan kita kan perlu tuh kayak macam-macam. Coba saya cuma kasih tahu, Sungpun saya nelayan pemancing ya, Sungpun sedang perbaiki perahu ya. Saya juga nggak bisa mau bolak balik gitu. Nggak gampang lah semuanya, jadi serba sulit ya. Kalau apalagi pas mentok, kita pas masuk mentok ketemu itu satpamnya, kita jadi ciut takut gitu ya. Diarahin cuman jalannya jalan kayak lubang tikus aja. Udah sono tuh yang itu pagar. Tinggal nggak boleh naik pagar atau apa ya, nanti tutup ya orang naik pagar lah ya. Udah gitu kan, kalau untuk nelayan sih nggak lewat pagar ya, nggak naik pagar atau nggak rusak pagar, paling suruh diarahin sama security-nya lewat lubang itu ya, lewat lubang itu. Selain itu saya kurang tahu nelayan yang rusak pagar atau gimana sih. Intinya kita nggak mau itu juga kayak provokatif lah, nggak mau kan, nggak mau merusak lah intinya. Cuma ya kalau perusakan karena pengunjung ya kita nggak tahu siapa gitu kan, dia mau masuk dia masa pusing mungkin dia gunting kawatnya ya, itu bukan bagian dari kita lah ya. Kita cuma nuntut itu sederhana, hal yang sangat mendasar bahwa kita punya akses untuk jalan, karena itu kehidupan kan. Kayak kata Pak Yonggeng, misalnya ada orang tiba-tiba sakit malam itu, apa yang terjadi ya? Atau anak-anak manjat, saya lihat tuh, saya biasa suruh jangan, takut jatuh. Kalau jatuh terjadi siapa tanggung jawab kan gitu. Ada apa-apa, syukur-syukur sih jangan sampai kehilangan nyawa kan. Ada yang patah macam-macam juga, satu problem menurut saya sih. Itu paling penting daripada kita saat ini sih. Ya daripada tertutup, kita kan manusia ya, istilahnya butuh macam-macam lah. Ya mau ke warung ya, ini itu masa perempuan ibu-ibu ke warung harus manjat ke atas ya, nggak pantas lah. Itu apalagi karena kecil yang datang cucunya gitu mengunjungi, ya nggak bisa semuanya. Intinya kita tertutup lah di sini. Ya kan keadaan bisa terlihat tuh ya, pagar gitu. Nah jadi kadang-kadang ada sedikit mungkin pengunjung nggak begitu senang ya ngebolongin, ya kita nggak tahu lah.